yang sampai tidak memahami sebetulnya gimana dan seterusnya seperti apa. Jadi insya Allah kita siap untuk ke sana. Baik, kita ke penelpon di 0811434932. Halo. Halo, silakan, Anda sudah tergabung bersama kami. Halo. Halo. Iya. Oke, kita coba di penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Pak Yunan. Pak Yunan, silakan. Iya, makasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat narasumber, Pak Kaban dan organisasi. Jadi yang langsung saja, setelah ini sebagai share saja Pak Karo dan Pak Kaban. Jadi persoalan birokrasi reformasi, kalau saya baca di dalam peraturan Presiden 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang kemudian ditindaklanjuti 2010-2020 Pedoman Undang Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Jadi teman-teman ini bertanya, Pak Karo, Pak Kaban, yang penting jangan menjadi dynamic government. Artinya apa yang ingin saya sampaikan, jangan ada yang dirugikan. Case yang saya bisa angkat adalah ketika ahli yang muda dilantik, apakah dia melekat di pangkat, golongan, atau jabatan. Itu yang pertama. Jadi ketika dia golongan 4A atau 4B, tetapi disetarakan ahli muda. Ini yang pertama. Teman-teman banyak bertanya ini, karena terus terang masih banyak juga yang belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ternyata dengan tantangan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan mulai tahun 2010 sampai ditargetkan 2025, itu ternyata banyak tantangan yang harus menjadi hambatan. Yang pertama tentang konsistensi atau komitmen tentang beberapa antara pemerintah pusat dan daerah. Ini sebagai share saja ini, tapi secara tidak langsung saya sangat mengapresiasi bahwa dengan adanya jabatan fungsional ini kita diberi kesempatan berinovasi dan berkreatif. Yang kedua, banyak pertanyaan begini Pak Kaban. Jadi sehari-hari ini orang bekerja bicara tentang struktural itu imprintnya masih melekat di situ. Artinya masih ada anggaran bisa bekerja. Pertanyaan lanjut adalah ketika tidak ada anggaran dan kemudian kreditnya tidak tercapai, apa yang mereka buat? Nah, ini yang jadi persoalan pada tataran implementasi. Yang kemudian persoalan manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik. Nah, sehingga ini menjadi satu bahan referensi pembanding dan menjadi kajian kita bersama dalam menghadapi birokrasi reformasi. Saya rasa demikian Pak Karo, Pak Kaban. Mohon maaf hanya sebagai share saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusnan untuk pertanyaannya. Kita terima lagi satu penelpon ya, supaya bisa sekalian. Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari siapa di mana? Halo. Iya. Halo, dari siapa di mana? Silakan, Anda sudah terhubung bersama kami. Iya, halo. Dari siapa di mana? Iya, Anda sudah terhubung bersama kami. Silakan. Wah, sayang sekali ya. Nanti kita akan coba kembali untuk menerima penelpon. Ya, ini sudah masuk. Oke, nanti kita akan coba kembali ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811434932. Ini menarik ya pertanyaan dari Pak Yusnan. Ini dari Pak Arianto atau Pak Sukri ini. Karena memang ada yang merasa
diuntungkan, tidak sedikit juga yang dirugikan, khususnya untuk kenaikan pangkat tahun ini. Ada yang sudah mau ke 4A karena sudah dilantik harus bertahan dulu di posisi 3D. Itu salah satu pertanyaannya. Silakan, saya ke Pak Sukri dulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih dari Pak Yusnan. Ya, Pak Yusnan ini memang orangnya gesit itu. Sekarang bertugas di Dinas Pariwisata. Salam buat teman-teman di Dinas Pariwisata. Jadi yang pertama bahwa sebenarnya tidak ada dirugikan ya. Jadi prinsip penyetaraan ini salah satunya adalah jangan sampai pegawai itu dirugikan. Itu sudah menjadi wanti-wanti dari Pak Presiden ya, karena ini kebijakan beliau pada seluruh instansi. Nah, oleh karena itu apa yang dipertanyakan tadi sebenarnya kalau kita melihat juga kenapa kemudian pangkatnya sudah di atas tapi diangkat menjadi ahli fungsional muda. Uh-huh. Kalau kita kembali ke struktural juga ada yang pangkat di atas tapi baru eselon 4 gitu kan. Iya. Kan begitu. Nah, memang ini karena kebijakannya seperti itu dan satu sisi juga kita belum membuka formasi jabatan ahli madya ya. Sebagaimana hasil penyetaraan kemarin, andaikan semua kemarin kita hanya satu level saja, maka jabatan administrator di lingkungan Pemprov mungkin juga di daerah lain akan beralih ke fungsional, tapi kan tidak semua kemarin. Kebanyakan tadi disampaikan Pak Karo itu ada di biro-biro, itu pun tidak semua, karena memang sudah hasil verifikasi dari Kementerian Pan-RB bahwa hanya jabatan-jabatan tertentu yang kita alihkan. Nah, mereka yang kemudian pangkatnya sebenarnya sudah melewati batas pangkat ahli muda, ya. Nah, itu sebenarnya punya kesempatan nanti dia silakan mengumpulkan angka kredit dan kita akan segera berkoordinasi ya dengan Kementerian Pan-RB dan juga instansi pembinanya masing-masing untuk membuka jabatan-jabatan fungsional ahli madya. Karena tidak mungkin mereka karirnya hanya di muda terus, tidak mungkin. Ya. Nah, itu perlu ada hitungan-hitungan, ya, ada analisis. Nanti kerjaan lagi dengan Pak Karo ini nanti menghitung anjab ABK dan lain sebagainya. Kita mengusulkan kepada Pak Karo menghitung kembali dan juga memverifikasi. Kita usulkan ke Kementerian Pan, memang ada prosesnya. Mudah-mudahan kita akan coba pacu itu sehingga karir mereka juga tidak ada hambat hanya pada fungsional muda ya. Nah, bagi mereka yang sudah pangkat tinggi tinggal mengumpul angka kredit saja sebenarnya untuk kita bisa naik karirnya ke madya ya. Nah, kemudian yang berikut tadi yang dipertanyakan oleh Pak ini, ketika tidak ada anggaran apa yang mereka kerjakan? Nah, ini masih pola-pola berpikir struktural ini ya. Kalau tidak ada anggaran tidak. Begitulah kemarin struktural gitu. Jadi di struktural itu habis kegiatan tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada juga teman-teman saya di kantor yang bertanya, Pak, terus misalnya kalau tidak ada kegiatan, saya bilang, terus kita di fungsional mau kerja apa? Saya sampaikan, justru Anda ke fungsional ini, kerjaan Anda semakin banyak. Saya bilang coba buka Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional SDM aparatur. Dia buka, kemudian lampirannya diperlihatkan. Banyak sekali tugas-tugasnya yang saya kerjakan ternyata. Nah, tinggal menuntut keahliannya, wawasannya, kompetensinya, bagaimana bisa mengerjakan atau tidak gitu. Jadi begitu ya. Iya. Dan tentunya di sini ya sesuai dengan penjelasan Pak Kaban bahwa tidak ada nantinya ASN yang akan dirugikan ya. Oke, kita ke penelpon. Ini sudah masuk di penelpon. Halo. Bentar. Iya, bentar. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dengan Agus. Iya, silakan. Silakan Pak Agus, silakan. Silakan Pak Agus, silakan. Silakan Pak Agus, silakan. Baik, saya kira ini topik pembahasan yang menarik. Dengar tadi penjelasan Pak Karo organisasi dan Kepala BKD. Ya, sebetulnya jabatan fungsional ini bagi kami pegawai sangat dinanti. Cuman ada beberapa persoalan yang menurut kami menjadi beban tersendiri. Ya, misalnya dengan pengalihan status pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Dia menjadi persoalan ketika
jabatan fungsional yang karakteristiknya adalah individualistik dan mandiri,